Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rumah BUMN Jambi. Kembali lagi dengan podcast kesayangan kita, podcast Level Up Rumah BUMN Jambi bersama UMKM Membangun Negeri. Nah, hari ini insya Allah kita akan kembali dengar cerita-cerita seru dari UMKM kita. Salah satu UMKM binaan dari Rumah BUMN Jambi, Lapis Angso Duo. Nah, di sebelah saya udah ada nih Bu Fitri. Bu Fitri. Sore. Apa kabar, Bu? Baik, alhamdulillah Mas Rizky. Hari ini sehat, alhamdulillah. Nah, senang sekali nih teman-teman ya. Nanti kita bakal bahas beberapa hal, nggak beberapa ya, banyak hal terkait keseruan-keseruan di usahanya Bu Fitri, Lapis Angso Duo, mulai dari awalnya, dari jatuh bangunnya, dan keseruan-keseruan lainnya. Tentunya, ini udah temenin sama secangkir kopi nih dari Bu Fitri. Terima kasih banget nih. Ini dari tempatnya ya. Jadi teman-teman biar teman-teman tahu juga, kenal sama Lapis Angso Duo. Ini tempatnya ada di sebelah Hotel Luminor atau Rumah Sakit Islam Harapan Arafah Jambi ya, Bu ya. Betul. Nah, di sini ini juga salah satu bentuk apa ya? Kerjasama dengan berbagai UMKM nih ya, Bu. Betul, Mas. Fitri sangat care banget dengan, jadi nggak cuma dengan usahanya tapi dengan semua UMKM. Jadi ada dari Adila Snack saya lihat di sini, ada AR Snack ya, terus ada Rempeyek Ilham dan UMKM lain ya, juga binaan-binaan dari Rumah BUMN Jambi. Jadi ini sebuah kolaborasi yang bagus banget, Bu. Saya lihat dari tempatnya Lapis Angso Duo. Nah, ini mungkin langsung nih ya teman-teman, dari Lapis Angso Duo ini mungkin beberapa terakhir-akhir ini ya nih, Bu, ke saya itu banyak yang cerita, nanya, pasti pengen ada jajanan yang sehat, jajanan yang khas Jambi, jajanan yang tentunya enak, udah nggak diragukan lagi gitu kan. Nah, terus pasti kalau pertanyaan itu yang muncul, jawaban saya adalah Lapis Angso Duo. Langsung Bu, ya. Alhamdulillah. Karena Lapis Angso Duo itu ya terutama apa ya, bolu penanasnya, terus kemudian lidah kumis kucingnya ya, lidah kucing ya, Bu ya, lidah kumis kucing ya, salah nyebutnya. Nah, makanan-makanan dari Lapis Angso Duo ini udah terkenal banget. Sering juga kita bikin event, biasanya snack-snacknya kita minta dari Lapis Angso Duo. Nah, ini Bu, buat mengawali cerita kita pada sore hari ini ataupun hari ini ya, boleh Bu, saya mungkin pengen denger dulu deh sejarahnya ataupun cerita pertama kali Ibu punya semangat usaha ataupun ini. Iya, usaha Lapis Angso Duo, Bu. Boleh dari Bu Fitri. Iya. Silakan. Halo semua sahabat UMKM Jambi, terutama binaan dari PLN Jambi. Di podcast hari ini ya Mas ya, Iya. alhamdulillah dikasih kesempatan sama Mas Rizky dan teman-teman untuk sharing. Kalau cerita soal mulai usaha nih Mas Rizky, saya mulai usaha itu sebenarnya dari tahun 2018 akhir itu sudah mulai, tapi enggak langsung ketemu ini bisnisnya apa begitu. Jadi memang melalui berbagai proses saya belajar bisnis, ketemu sama mentor yang tepat, orang yang tepat, karena memang betul ternyata kalau kita mau belajar itu nggak cukup cuma modal nekat, nggak cukup dengan modal nekat aja, tapi harus ada ilmunya, Mas. Alhamdulillah, kebetulan juga Lapis Angso Duo ini bukan bisnis pertama, Mas. Jadi sebelumnya saya tuh main di area lain, bukan kuliner. Karena memang kuliner itu justru bagi saya sesuatu yang baru, bikin kue itu sesuatu yang baru, Mas. Jadi memang saya belajar secara otodidak, kursusnya ada, tapi nggak kursus yang kue, Mas. Kursusnya itu waktu itu bolen sama donat, bikin dua itu. Nah, akhirnya berkembang. Ya alhamdulillah, digital kan semakin maju, Mas. Itu juga keuntungan kita selaku UMKM dengan majunya teknologi. Kita bisa belajar secara langsung, otodidak, lewat postingan-postingan yang semuanya itu ada kalau kita tinggal cari ya, Mas ya. Nah, di 2018 itu trial and error dulu, Mas. Trial and error dulu soal rasa, tapi memang saya sudah diskusi dengan mentor saya. Beliau nanyanya seperti ini. Apa yang di Jambi yang bisa dijadikan makanan dari hasil perkebunannya gitu, nah Mas, kekayaan Jambi. Nah, dari situ baru kita ketemu cita rasanya, Mas. Baru kita ketemu cita rasanya. Tapi kalau versi khasnya
Lapis Angso Duo itu tidak menawarkan sesuatu yang khas, karena memang kalau khas itu dia tidak ada di daerah lain, tapi hanya ada di kita. Terus kita yang mengembangkan. Kenapa Cita Rasa Jambi saya jadikan tagline-nya? Karena memang hasil bumi Jambi itu banyak, hasil perkebunan Jambi itu banyak. Nah, tapi yang saya olah jadi makanan itu hanya beberapa, pastinya ada 3, Mas. Ada kopi, ada kayu manisnya, dan nanasnya. Itu yang jadi keunggulan saya, Cita Rasa Jambinya. Jadi dari 3 itu saya olah menjadi oleh-oleh Cita Rasa Jambi. Jadi kita punya brownies kayu manis, brownies cinnamon yang menjadi hasil perkebunan Jambi juga. Terus kita punya kopi yang saya jadikan brownies kopi atau cake kopi. Terus kita punya roll cake-nya, bolu gulungnya yang di sini Tangkit sebagai penghasil nanas terbesar di Jambi kan, Mas. Nah, jadi kita ngambil dari situ. Jadi memang selainya kita olah secara homemade. Jadi rasanya pun itu keunggulannya juga, Mas. Jadi, nah waktu pertama sekali bikin, saya tuh tes pasar, Mas. Tes pasar artinya saya punya teman-teman dulu, saya kasih bikin, saya cicipin, suka atau tidak gitu. Nah, dari review rasa itu bukan suka atau tidak, nanti suka atau tidak kita ngancam loh, Mas. Mau nggak, menarik nggak, suka nggak, gimana rasanya, ada yang perlu diperbaiki, begitu pertanyaan bagusnya ya, Mas ya, ke orang-orang. Jadi kita tidak menekan dia untuk berkata iya, tidak enak nanti ini, jadi lebih terbuka jawabannya. Jadi ketika saya tanya apa yang harus saya perbaiki, nah diperbaiki itu dalam artian ada yang menyebutkan rasa kayu manisnya masih kurang, perlu ditambah lagi. Ada yang menginformasikan juga terlalu manis, perlu dikurangin gula. Nah, akhirnya saya tanya ketika saya jual, mau beli nggak? Saya perbaiki nih, Mas. Mau mereka dengan harga standar berapa ini semua? Akhirnya di range kan, dihitung HPP. Jadi memang kalau bicara soal bisnis, kita harus menghitung harga pokok produksi kita berapa, terus keuntungan kita mau berapa persen. Dari situ nggak bisa kita ikut-ikutan teman, Mas. Misal nih teman jual 30, kita juga 30 aja. Alasannya apa ini semua? Ikut aja, nggak bisa gitu loh, Mas. Jadi kalau bicara soal mulai bisnisnya itu dari 2018 dan saya survei dulu. Oh, jadi langsung survei pasar, Bu ya? Langsung, Mas. Justru langkah pertama yang diambil. Langkah pertama yang saya lakukan itu. Langkah keduanya, jadi mentor saya ini Pak Budi Isman, Mas. Jadi memang langsung belajar dengan Pak Budi 2014 itu. Saya ketemu Pak Budi, ikut kelasnya Pak Budi waktu itu Smart Business Mapping. Nah, langkah kedua yang saya lakukan adalah membuat kemasan. Karena memang betul sekali saran dari beliau, ketika kita melihat sebuah oleh-oleh yang kita pertama lihat adalah kemasannya kan, Mas ya, packagingnya belum tahu rasanya seperti apa. Belum tahu rasanya seperti apa. Jadi saya perbaiki kemasannya dulu. Awalnya muncul Mika dulu. Karena Mika banyak dijual, terus juga waktu itu dananya masih terbatas, belum punya budget. Jadi saya investasi itu, Mas, ceritanya. Saya investasi di kemasan. Nah, untuk kemasan ini saya punya konsepnya eye-catching, simple, terus juga terlihat elegan, jadi tidak terlalu rame gitu. Nah, soal nama saya punya ini lagi, Mas, ada ini lagi. Konsepnya memang Lapis Angso Duo itu pengen menjadi oleh-oleh dari Jambi yang bisa dibawa kemana saja. Nah, jadi kalau soal pemilihan nama, waktu itu saya dikasih clue-nya 3, Mas. Nama itu harus mudah diucapkan, mudah diingat, sama punya makna. Nah, itu akhirnya saya list beberapa nama yang menjadi ciri khas Jambi ya, Mas ya. Nah, nggak tahu kenapa kliknya memang Angso Duo tadi. Iya, kayaknya ketemu yang Angso Duo tadi, Mas. Karena kan Angso Duo tuh ikon Jambi ya. Betul. Terus kenapa namanya lapis? Nah, kenapa namanya lapis? Awalnya memang bolu atau cake yang saya bikin ada lapisan-lapisannya, Mas. Walaupun persepsi masyarakat memang kecenderungan memang saya bikinnya lapis legit ini semua. Akhirnya di situ. Gitu, ini langsung dapat ilmu dagingnya, teman-teman ya. Jadi kenapa milih nama itu ada dasarnya, mudah diingat, mudah diucapkan dan punya makna ya, terutama ya. Jadi membawa ikon Jambi karena juga goalsnya mudah-mudahan ini bisa jadi oleh-oleh dari khas Jambi ya, Bu ya. Nah, jadi terkeluarlah nama Lapis Angso Duo gitu. Betul. Nah, oke, Bu. Jadi memang ikon khas Jambi itu Lapis Angso Duo dan sama Bu Fitri kemudian jadi merek yang saya bilang ya kemarin juga
pasti banyak ya Bu ya yang mau pakai nama Angso Duo ya Bu ya. Banyak. Nama Angso Duo ya, tapi alhamdulillahnya ini udah haki juga ya Bu ya. Udah haki, lagi proses Mas, bukan udah, lagi proses sekarang. Lagi proses verifikasi sama ininya, sama apa? Dirjen hakinya. Dari Dirjen Haki ya, oke, sudah ada dalam proses. Nah, sejauh sepanjang udah 7 tahun ya Bu ya berarti ya, mau 7 tahun lah ya. Ntar dulu proses 7 tahunnya Mas, 2018 itu kan start tuh Mas. Sudah Start 2019 sudah diajak sama dinas untuk ikut kegiatan ini semua. Nah, qadarullahnya 2019 awal itu saya kecelakaan Mas. Oh ya Allah, Kecelakaan oke. karena masih sendiri ini cerita jatuh bangun nih Mas boleh ya? Boleh Bu. Nah, kecelakaan nih semua patah kaki Mas. Jadi ketika patah kaki itu proses rehabilitasinya lumayan lama. 2019 itu juga titik balik Mas. 2019 itu titik balik. Saya sudah punya konsinasi sama teman-teman. Sudah titip, tapi karena masih sendiri, belum punya tim atau karyawan buat bantu dan mendelegasikan produksi, jadi sempat stop Mas, akhirnya 2019 akhir mau start lagi, ketemu COVID. Ketemu COVID di 2020 kan, ketemu COVID di 2020, saya produksinya masih terbatas, tapi tetap produksi karena sudah masa pemulihan dan sudah sembuh. Terus alhamdulillah Allah kasih jalannya seperti ini. 2021 saya dapat tempat ini untuk buka offline. Itulah saya merintis kembali bisnis saya mulai dari nol. Nah konsepnya memang awalnya hanya menjual produk dari lapis Angso Duo. Tapi karena kita tetanggaan dengan salah satu hotel besar di Jambi Mas, nah ternyata membuka peluang untuk teman-teman. Jadi konsepnya awalnya hanya menjual kue, ada pelanggan yang Bu, nggak ada yang lain selain kue, snack ini semua. Akhirnya konsep bisnisnya kita kolaborasi dengan teman-teman UMKM Jambi. Oke ya Bu, jadi memang karena ini satu tempat yang juga dicari lah ya Bu ya, kalau orang itu pulang dari acara ataupun event dari acara-acara di Jambi gitu ya, akhirnya ke Lapis Angso Duo. Dan ya nggak cuma kue-kue, tapi ada snack-snack jajanan lain yang bisa dibawa pulang lah sama para turis lah ya kalau kita bilang. Nah, jadi cerita jatuh bangunnya seru Bu. Ya, ini ya Bu ya, ternyata memang hampir setiap usaha lah ya kita bilang mau sukses tuh ya nggak langsung instan ya Bu, tapi melewati fase-fase, ada tadi Bu ada kecelakaan lah, ada COVID yang kemudian juga saya rasa semua usaha mungkin punya sejarah lah ya melewatin COVID itu. Iya. Tapi Bu, strategi apa nih Bu yang Ibu lakuin pas COVID itu Bu? Kayaknya karena kan jajanannya pasti buat makanan sehari-hari ataupun snack kantor gitu ya Bu ya. Betul. Jadi COVID itu kan sempat PPKM tuh Mas, tutup area beberapa wilayah termasuk area-area yang ini tutup ya. Tapi alhamdulillahnya itu kita didukung teknologi sekarang Mas. Jadi penjualan itu tidak hanya toko offline-nya aja. Nah kebetulan ini tadi karena punya jaringan, koneksi ini semua, dan saya juga postingnya sudah punya. Jadi konsep belajarnya itu apapun yang kita lakukan untuk bisnis, sediakan media sosial khusus untuk bisnis. Nah, jadi mulai dari media sosialnya, saya punya Instagram atas nama Lapis Angso Duo, punya Facebooknya atas nama Lapis Angso Duo, TikToknya juga atas nama Lapis Angso Duo, dan WA pun saya punya WA bisnisnya. Jadi di situ ada katalog produk, ada foto produk, ini semua yang memudahkan konsumen Mas untuk bertanya mengenai varian produk kita, harga kita berapa, sudah tertera di situ kan. Jadi kita nggak perlu menjawab langsung, mereka juga nggak perlu nanya spesifik detail yang bikin waktu kita terganggu kan Mas Yana. Kalau untuk triknya memang waktu itu setiap apa yang saya produksi itu saya posting. Kue yang saya produksi saya posting, dan itu berpengaruh memang. Berpengaruh dengan meningkatnya jualan, berpengaruh dengan paling tidak mereka nanya dan care sama postingan yang saya lihat. Nah, alhamdulillah juga Mas, saya dapat ilmu fotografinya dari rumah BUMN. Jadi beruntungnya jadi binaan BUMN, rumah BUMN PLN itu adalah apa yang kita butuhkan terkait bisnis untuk bertumbuh kita dapat gitu. Nah Mas, misal nih mengenai manajemen bisnisnya, secara SDM, secara keuangan, terus juga foto itu paling penting loh Mas. Paling penting karena memang kalau kita punya produk bagus pun kita tidak punya dokumentasinya untuk dipublish secara
apa ya Mas, Visualnya, visualnya iya. keren, itu juga nggak Betul, ini betul. gitu. Atau cuman punya biasa aja, motonya nggak ada ilmu, itu juga sangat Iya, berpengaruh iya, iya, sekali. iya, iya. Gitu. Kadang-kadang orang kan, ih lucu ya, padahal itu ya mungkin dia udah pernah lihat loh sehari-hari itu ya, tapi Betul. karena hasil fotonya itu bikin ini ya, bikin tertarik secara Kalau di visualnya. makanan secara visual, makanan itu harus menggugah selera. Harus menggugah gitu. selera. Iya. Harus terlihat looks-nya itu, waduh pengen nyicip gitu. Oh, jadi itu tuh nih teman-teman rahasianya Bu Fitri nih dalam bagaimana memasarin produknya gitu ya, gimana waktu Covid pun ya penjualan tetap berjalan karena online-nya tuh sudah banyak orang yang terpancing karena melihat konten-konten ataupun foto-foto. Betul, ini juga yang menjadi salah satu foto itu bagi saya modal besar Mas, ketika saya mau kerjasama dengan salah satu toko oleh-oleh, karena waktu itu kan belum punya toko nih. Nah, apakah saya harus punya toko sementara modal terbatas kan enggak Mas. Jadi saya hubungi salah satu teman yang punya toko oleh-oleh, tahu nggak yang beliau minta hanya apa? Mas, saya boleh nggak nitip kue saya bilang gitu. Nggak nanyain harga, nggak nanyain konsignasi harga berapa, dia cuma nanya ada fotonya nggak Mbak. Kebetulan saya kerja sama juga dengan food fotografi Mas, sudah punya foto yang bagus. Saya kirim fotonya, setelah melihat foto itu langsung mau nitip kapan Mbak, silakan, langsung gitu aja. Alhamdulillah dari situ kan berkahnya gitu. Jadi penting banget Mas. Betul. Jadi penting banget. Calon istilahnya rekanan kita pun jadi tertarik ya Bu ya dengan foto itu. Oh gitu, jadi seru banget nih Bu. Jadi kita tahu pentingnya foto sih ya. Jadi buat teman-teman sekedar informasi juga ya. Jadi di Rumah BUMN itu kita adakan namanya Jumat Keren ya. Setiap minggu itu ada foto gratis buat UMKM. Itu biasanya kita tentukan berdasarkan tema. Jadi misal minggu ini temanya terkait makanan, ya nanti UMKM makanan yang kita ajakin. Besok minggu depan fashion, minggu depannya craft dan seterusnya gitu ya teman-teman. Jadi itu satu hal yang bisa dimanfaatkan sama teman-teman UMKM, teman-teman milenial semua yang punya usaha gitu ya, buat meningkatkan kapabilitas usahanya. Oke Bu, nah jadi sekarang mungkin setelah tahu nih Bu pemasarannya Ibu gitu kan, terus juga seringkali kan kita kalau bicara bisnis makanan itu gampang berganti ataupun nanti muncul pesaing-pesaing baru gitu ya Bu ya. Nah mungkin ada yang niru produk Ibu juga gitu kan, dengan dia bisa meminimalkan harganya, mengurangin harganya gitu ya. Nah strategi dari Bu Fitri apa nih? Buat memenangkan persaingan itu dia. Iya betul teman-teman, saya pengen sharingnya seperti ini. Kita kalau usaha makanan itu modal utama yang harus kita punya soal rasa Mas. Makanan itu standarnya wajib enak. Nah tinggal nanti pemilihan bahan, kalau mau premium berarti kita bermain di segmentasi pasar ya Mas ya. Tapi kalau saya ketika kita sudah punya rasa yang enak, terus mengapa kita bisa menjadi salah satu pilihan, itu kita bermain di USP Mas. Unique Selling Proposition-nya. Pembeda kita dengan yang lain apa? Saya contohkan gini aja deh Mas. Banyak makanan yang tren, banyak makanan yang berkembang, tapi ada juga yang tidak bisa bertahan, itu kenapa gitu. Nah terus juga salah satu contoh yang mudah banget, saya pengen ini, bakso kan banyak nih, bakso banyak, tapi kenapa kita suka ke bakso yang itu gitu. Nah pembedanya apa? Nah yang menjadi poin adalah selain rasa tadi, apa yang kita tawarkan ke pelanggan kita yang menjadi pembeda dengan yang lain. Nah itu yang mungkin bisa menjadi modal dasar kenapa orang memilih kita. Kayak Lapis Sangso Duo Mas, kita mungkin kompetitor kita banyak yang sama gitu. Nah oleh-oleh konsepnya, tapi kenapa mereka datang ke Lapis Sangso Duo? Mungkin kalau bagi saya ya, tanya sama mereka, karena saya punya cita rasa Jambinya, artinya saya punya bolu gulung nanas. Ada teman mungkin yang bikin bolu gulung nanas juga, saya bermain di selainya yang homemade. Jadi saya tidak pakai bahan pengawet. Itu juga salah satu keunggulan kita. Kenapa saya bilang keunggulan? Walaupun dari sisi produksi itu salah satu kelemahan sebenarnya Mas, karena kan tidak tahan lama. Karena tidak tahan lama. Tidak tahan lama. Tapi seperti Mas Rizky bilang tadi, pilihan makanan sehat itu kan memang mengandung resiko ya. Jadi Lapis Sangso Duo itu rata-rata memang bolunya hanya tahan 3 sampai 4 hari aja Mas.
Karena kita tidak pakai bahan pengawet. Nah, bagaimana kita harus menjual cepat, itu yang harus kita pikirkan. Bukan bagaimana, saya tidak berpikir bagaimana kue saya bisa bertahan lama. Kalau bertahan lama kan berarti keluarnya juga lama tuh. Nah, jadi saya pikirkan adalah bagaimana bolu saya bisa terjual cepat, berarti saya harus menjual dengan cara, misal nih, kita melakukan promosi lewat Instagram, Facebook kita, lewat media sosial kita, terus juga ada harga-harga promo yang kita berikan. Salah satunya juga nih yang paling penting, teman-teman UMKM. Saya ikut dengan program-programnya Rumah BUMN, ikut pameran, Mas. Nah, karena bagi saya pameran itu adalah salah satu cara yang sangat bagus untuk memperkenalkan produk kita. Itu Mas. Jadi banyak banget kan keuntungannya jadi mitra BUMN dari PLN, Mas. Ini yang promosi malah Bu Fitri ya teman-teman. Karena saya merasakan manfaatnya. Iya Bu. Siap. Jadi teman-teman itu satu hal ya mungkin penting, UPS tadi ya. USP tadi ya. Unit selling propositionnya ya. Jadi kadang kita beli jajanan lah ya dengan 100 gram sama 50 gram tapi manfaat yang didapatkan tuh rasanya beda gitu ya. Nah ini apalagi dengan kualitas dan juga tadi ya rasa pastinya tentunya sehat juga, dan bahan makanannya berasal dari tanpa pengawet tadi kan. Nah itulah kunci memenangkan persaingan dari Bu Fitri. Jadi kita punya tempat di masyarakat, punya tempat di hati pelanggan kita. Kalau sudah kita dapat pelanggan yang tepat, dia bakal menjadi pelanggan yang advocate, Mas. Artinya bukan lagi repeat order, tapi jika ada sesuatu dia sudah mempromosikan kita, membela. Misalnya gini, Mas, beli di sini aja rasanya lebih enak, terus beli di sini aja dia tidak menggunakan bahan pengawet gitu. Oke. Nah, itu tadi strateginya Bu Fitri ya buat menjaga gimana tetap bisa memenangkan persaingan ya dari segi harga-harga dan juga kompetitif marketnya lah. Nah, tapi Bu, jadi saya penasaran Bu, kalau dari Lapis Angso sendiri ada nggak sih strategi buat menjaga tetap lebih efisien, lebih low lah ya dari segi biaya-biayanya operasionalnya Bu? Yang saya jaga dari efisiensi, kita jaganya seperti ini, dan saya mengingatkan sama tim saya juga seperti ini. Efisiensi itu dari penggunaan bahan baku, Mas. Penggunaan bahan baku secara resep kan tidak bisa dikurangi. Karena kalau dikurangi mengurangi rasa artinya. Nah, efisiensinya seperti ini. Ada bahan baku yang cepat rusak, itu harus kita jaga. Misal nih susu, kita kan pakai susu juga, pakai mentega juga, terus juga sudah terdaftar secara halal. Jadi komitmen kita untuk memberikan makanan yang halal itu juga kita harus jaga kebersihannya, hygiene-nya seperti apa. Nah, kalau efisiensi itu Mas biasanya lebih ke operasional. Misal penggunaan listrik, penggunaan gasnya, penggunaan bahan bakunya seperti itu. Tapi kalau untuk efisiensi dalam artian produksi itu juga harus dilakukan seperti ini, evaluasi. Saya sudah mulai menghafal ritme bahwa hari-hari apa aja produksi kita yang harus kita lebih banyakkan, dan hari-hari apa aja produksi kita lebih sedikit gitu Mas. Jadi misal nih, kalau oleh-oleh itu konsepnya kan weekend. Jadi di weekend memang produksi kita lebih banyak, Mas. Di weekend produksi kita lebih banyak. Di hari kerja produksi kita terbatas dalam artian seperti ini. Nggak juga sedikit, tapi jumlah variasinya kita kurangi. Nah, artinya apa? Itu menekan apa ya, Mas ya? Kos-kos yang bisa jadi BS, mubazir nantinya. Gitu. Jadi terpancing nih teman-teman ya. Jadi Bu Fitri ini udah next level lah kalau saya bilang dari UMKM. Kenapa? Karena sampai udah nerapkan ilmu forecasting kalau istilahnya di ekonomi ya. Forecasting dari kapan sih penjualan itu akan naik? Oh, di Sabtu Minggu. Jadi Sabtu Minggu produksi akan lebih banyak gitu kan, di hari-hari weekdays. Hari besar nasional juga akan besar. Sementara hari-hari weekdays itu akan lebih mungkin stay lah ya di kisaran berapa, nggak sebanyak di weekend gitu. Betul juga. Ini juga karena Lapis Angso 2 itu Mas tidak tahan lama tadi. Jadi kita jangan khawatir tidak ada stok. Makanya saya mengedukasi konsumennya seperti ini, Mas. Pesanan dengan jumlah tertentu dan mau dibawa kemana itu bisa order sama kita 1 hari sebelum. Jadi saya punya mesin penjawab WhatsApp-nya. Jadi kalau saya nggak jawab, itu mesin penjawab yang jawab, Mas. Karena ada jawaban otomatis sekarang kan. Sudah itu kan. Canggihnya teknologi itu sekarang kan. Jadi itu juga salah satu trik kita, Mas. Jadi untuk bahan baku kita ready kan. Jadi kalaupun seandainya
mereka mau pesan dengan jumlah tertentu, asalkan waktu tersedia itu kita produksi. Karena ada beberapa konsumen itu gini Mas, ada beberapa konsumen yang ya saya punya langganan memang Bapak ini pesennya itu selalu pagi, nanti saya ambil jam 1 ya untuk meeting. Biasanya alhamdulillah jadi gift setelah rapat. Kalau gift setelah rapat dia bukan bentuk potongan satu lagi, udah kotak jumlahnya, jadi lumayan banyak. Betul Bu. Ya. Oh gitu, jadi berarti satu strategi baru nih teman-teman ya, merubah manajemen persediaan dari yang tadinya itu. Kalau kita kan manajemen persediaan barang ready ya Bu ya, tapi sama Bu Fitri ini manajemen persediaan bahan baku. Gitu, jadi itu bisa diolah dalam 1 hari pasti jadi gitu. Jadi tidak ada yang nggak dapat nih, yang nggak dapat ordernya lah gitu ya Bu. Nah, itu mungkin saya bilang ya tadi ya the next level ya Bu, dari karena belum banyak yang seperti itu Bu. Kadang-kadang kan kalau kita untuk besok harus sudah ada terprogram berapa yang harus kita produksi apa dan segala macam. Kalau ini kan Ibu berarti di hari H pun bahkan Ibu masih memantau produksinya, berapa yang harus ditambahkan gitu. Standarisasinya saya punya jumlah produksi harian. Nah, tapi kalau ada pemberitahuan malam itu semua produksi kita tingkatkan. Nah, alhamdulillah untuk revenue cost ya Mas ya. Jadi ini kan ada yang sistemnya outlet. Kalau outlet ini kan kita penjualan offline yang kita tidak tahu Allah memberikan kita rezeki seberapa, karena kan itu rahasia ya Mas ya. Nah, tapi untuk revenue cost-nya saya punya cara lain lagi Mas. Kita ada pesanan snack box, terus juga kami bikin roti satuan yang seperti ini yang dititip di kafe-kafe. Jadi kita kerjasama dengan beberapa outlet di kafe. Kita buat itu. Nah, ini yang pesanannya juga lumayan untuk tambahan cost tadi. Nah, itu tadi strateginya dari Bu Fitri buat menjaga revenue cost-nya ya teman-teman. Nah, selain itu Bu, masih ada lagi nggak sih strateginya Ibu, misalnya dalam kalau tiba-tiba nih ada pesanan yang banyak, kan produksi pasti harus segera nih tadi Bu bilang. Hari H bahkan ada yang pesan siangnya sudah harus diambil gitu kan. Kalau pesanan membludak, strateginya apa nih Bu? Iya. Nah, itu pernah kejadian tuh Mas. Pernah kejadian, akhirnya dari pengalaman itu kita harus mikir penambahan alat. Nah, akhirnya apa? Dari modal yang ada, kita investasi alat. Nah, saya juga, ini nih Mas, yang juga saya pengen sharing dengan teman-teman UMKM. Artinya apa? Ketika di awal berbisnis, kita jangan dulu berpikir soal modal, peralatan nggak cukup. Karena memang kan kapasitas produksi kita masih terbatas. Artinya apa? Kita belum punya pasar yang cukup luas. Nah, seiring berkembangnya usaha, bismillah kita berpikir juga bagaimana pemasaran kita semakin meningkat. Nah, kejadian pernah tuh dialami sama Lapisang Seduo. Karena memang permintaan cukup banyak, sementara kita punya alat yang terbatas. Akhirnya apa yang kita lakukan? Dari modal yang kita kumpulkan, kita investasi di alat. Nah, bersyukurnya jadi mitra binaan Rumah BUMN PLN lagi nih Mas. Saya bukan promosi karena memang merasakan manfaatnya. Saya mendapatkan pinjaman lewat Pegadaian Syariah. Jadi memang dengan bukan bunga ya, karena memang saya mencarinya yang tidak riba lagi. Jadi memang dapat pinjaman, waktu itu saya investasinya untuk beli mixer Mas. Jadi membebaskan diri dari pinjol. Membebaskan diri dari pinjol karena memang rayuan pinjol itu kan luar biasa tuh Mas. Pinjaman cepat hanya dengan KTP ya, dengan KTP terus bisa nggak tahu nanti ininya seperti apa kan. Nah, alhamdulillah dibantu juga lewat difasilitasi oleh Rumah BUMN Jambi. Saya difasilitasi ke Pegadaian Syariah. Dapat pinjaman selama 2 tahun tempo. Angsurannya lumayan flat loh Mas. Angsurannya lumayan flat. Jadi selama 2 tahun itu bahasanya ya mudorobah ya Mas ya. Murabahah ya. Murabahahnya sangat kecil sekali kalau versi saya. Hanya 18 ribuan sebulan gitu namanya murabahahnya. Bagi hasil ya. Sistem bagi hasilnya. Jadi sangat membantu karena memang waktu itu saya punya kapasitas mixer yang lumayan kecil di produksi awal kan. Nah, ini bisa ditingkatkan sampai 2 kali lipat. Karena memang Mas, waktu itu ada acara hari pelanggan. Saya ada pesanan roti sampai 200 pieces Mas. Sementara kapasitas produksi saya 1 kali produksi itu hanya 60. Jadi kita berulang kan? Berulang itu makan waktu yang cukup lama, jeda yang cukup lama. Tapi ketika kapasitas ditingkatkan, jeda waktunya. Jadi efisiensinya juga di situ. Kita harus bisa dan berani investasi kalau bisnis kita bertumbuh. Jadi teman-teman setelah punya
kelanjutan dari usaha ya, tumbuh usahanya kayak Bu Fitri bilang tadi, jangan ragu-ragu buat invest, buat nambah jangan alat, khawatir. peralatan ya Bu ya. Nah, terus kita juga kemarin sudah kerjasama dengan Pegadaian Syariah ya. Sampai November ini Bu sudah ada 3 UMKM nih yang buat teman-teman juga ya cerita ada 3 UMKM yang dapat bantuan pinjaman ya, akadnya murabahah dengan tingkat margin setara 1,78% kalau nggak salah ya Bu ya. Cuma itu ini aja ya, tetap akadnya syariah ya. Tadi Ibu bilang bunganya bukan bunga kita bilang bagi hasilnya itu murah banget, cuma 18.000 sebulan dan pinjamannya itu bisa sampai up to 50 juta ya Bu ya. Dan sangat membantunya tanpa anggunan Mas. Tanpa anggunan ya teman-teman ya. Nah jadi lewat rekomendasi dari Rumah BUMN Jambi kita kasih ke teman-teman dari Pegadaian Syariah dan di follow up lah, dan kemarin akhirnya alhamdulillah beli mixer ya Bu ya. Nah, dengan kapasitas yang lebih besar. Dengan kapasitas yang lebih besar, nanti mungkin teman-teman bisa lihat ya fotonya, ininya ceritanya. Kalau alhamdulillah itu juga salah satu bentuk dari perannya Rumah BUMN Jambi dalam akses permodalan ke UMKM ya. Nah, jadi ini itu juga Mas. Saya pikir begini, ketika kita dapat bantuan itu memang selektif ya. Betul. BI checkingnya harus ini. BI checking itu yang agak memberatkan mungkin teman-teman. Terus juga secara legalitas kemarin juga dicek. Terus juga teman-teman harus memahaminya seperti ini. Kalau saya melihat dari sebagai mitra BUMN, komitmen kita untuk bertumbuh itu Mas, komitmen kita untuk bertumbuh sama komitmen kita untuk produksi setiap hari. Jangan maaf ngomong nih Mas, tanpa bermaksud apa-apa ya Mas ya. Kadang kita produksi hari ini, besok enggak. Terus juga by order tuh kapan kita mau aja gitu. Ketika orang nanya, hari ini tidak produksi entah dengan berbagai alasan ini semua. Itu juga salah satu trik bisnis Mas. Jadi komitmen kita harus produksi kita setiap saat, dibeli atau tidak itu urusan belakangan. Iya betul. Jadi ya teman-teman, jadi pinjaman tadi bukan dalam rangsa untuk operasional yang lain-lain ya Bu, tapi memang ada investasi ada tujuan yang dicapai, yaitu ingin menambah kapasitas produksi tadi ya, dengan tumbuhnya bisnis kita, alatnya sudah didukung, kompetensi kita sudah mampu juga, tentunya bisnis kita bisa lebih besar lagi gitu ya Bu ya. Terakhir satu lagi, komitmen kita sebagai UMKM itu untuk terus produksi. Continue. Iya, continue. Karena ya memang Bu, ya sering kita lihat hari ini produksi, mungkin baru lusa atau minggu depan lagi produksi gitu ya, sehingga itu ya khawatir juga usaha kita kapan bisa terlihat sama orangnya, yang dilihat sama orang ya usahanya stagnan di situ-situ aja ya Bu ya. Sementara kalau produksi terus-menerus, minimal bertambah terus lah ya hasil produksi kita. Nah, jadi itu teman-teman ya terkait permodalan, teman-teman yang ingin dibantu jangan lupa untuk bergabung dengan Rumah BUMN Jambi, follow kita, subscribe, like dan komen juga di YouTube kita ini kalau mau ini, dan bisa datang langsung ke kantor kita, ketemu dengan teman-teman fasilitator Rumah BUMN Jambi, langsung nanti kita akan coba kasih datanya ke Pegadaian Syariah buat di follow up, karena tadi proses BI checking dan segala macam itu semua harus clear ya dari Pegadaian Syariah, syaratnya seperti itu ya. Oke Bu, mungkin udah panjang banget nih bahas cerita kita, tapi saya yang satu hal amazed, ternyata usaha Lapis Hangso Duo ini di luar ekspektasi saya, karena tadi ya udah next level, udah punya forecasting dan segala macam gitu ya. Jadi banyak yang bisa kita pelajari dari Bu Fitri dan juga Lapis Hangso Duo. Bu, ada nggak pesan-pesan buat teman-teman dari para pelaku UMKM, sobat Rumah BUMN ataupun millennials nih yang mungkin lagi nonton acara podcast Level Up kita Bu? Iya. Silakan Bu Fitri. Mudah-mudahan sharingnya bermanfaat ya Mas ya, karena saya merintis bisnis itu betul-betul dari nol dan tanpa modal. Tanpa modal itu dalam artian bukan tanpa modal, hanya modal minimalis. Kalau ditanya berapa modal Lapis Hangso Duo awal, itu hanya 100 ribuan loh Mas. 100 ribu artinya memang beli bahan baku dan beberapa peralatan. Kalau untuk oven sama mixer sudah ada kan, karena mak jarang kan nggak punya ini. Jadi saya pengen sharingnya seperti ini teman-teman. Ini saya dapat dari mentor saya juga. Jadi hal yang pertama, kalau pengen berbisnis itu kita harus punya sistemnya dulu Mas. Jangan modal nekat itu nggak cukup.
nekat itu kalau kita nggak punya modal apa-apa, terjadi sesuatu nih semua sama aja kita dengan mempersiapkan mati kita seperti apa gitu. Hancurnya usaha usaha betul. kita sudah di depan mata. Jadi memang bangun sistemnya dulu. Setelah kita membangun sistem, yang harus kita siapkan adalah kefokusan kita terhadap bisnis itu. Fokus itu kan terkait dengan continue kita, komitmen kita untuk terus berproduksi gitu, Mas. Setelah kita fokus di bisnis tadi, pembeda kita apa, Mas? Ini yang menjadi poin dasar USP kita untuk dilirik orang itu seperti apa. Karena teman-teman pelaku usaha jangan takut punya bisnis yang sama. Karena memang ketika kita berbeda dalam tanda kutip itu pasti kita dicari orang. Terus juga jangan takut juga bisnis kita bakal ditiru orang. Karena otak itu berbeda setiap manusia kan. Artinya apa? Cara mengeksekusi bisnis itu berbeda, Mas. Walaupun di copy dia punya ini sama, bahkan sebenarnya bagus sih punya follower kan, itu juga yang bakal bikin kita semangat untuk melakukan pertumbuhan, perubahan yang lebih baik. Nah, punya satu rival gitu lagi yang harus dijaga, dan ini saya pikir persoalan rata-rata UMKM di tim sama SDM, Mas. Memang harus membangun tim yang kuat, yang bisa membantu kerja kita, yang bisa kita delegasikan agar konsepnya kita bisa ninggalin bisnis kita untuk mencari sesuatu yang baru lagi, untuk belajar lebih banyak lagi. Betul. Jadi ada 4 tadi, Mas, strateginya. Membangun sistemnya, fokus terhadap usahanya, terus juga bikin USP produknya, dan yang keempat adalah menjaga tim. Karena itu salah satu kekuatan besar. Tim itu bagi saya aset, Mas. Aset yang harus kita jaga. Jadi ketika 4 itu kita gabungkan, itu bakal menjadi kekuatan dalam bisnis kita. Fokus, kenapa harus fokus? Di bisnis saya tidak diajarkan untuk bikin produk yang banyak. Saya diajarkan bikin produk fokus, misal nih saya bikinnya fokus ke oleh-oleh cita rasa Jambi. Jadi brandnya tertanam di masyarakat itu bahwa ketika nyari oleh-oleh kemana gitu. Jadi ketika ditanya UMKM cenderungnya jawab seperti ini, Ibu bikinnya apa? Saya bikin semua. Nah ketika bikin semua ini kita tidak punya warna sendiri di tengah masyarakat. Orang nggak bakal ingat di kita. Nah termasuk lapis angso duo. Fokus saya juga, saya memilih warna, Mas. Saya memilih warna dan kebetulan ungu. Nah, ungu itu saya pilih teman-teman juga ada filosofinya. Tidak gujuk-gujuk muncul, saya pengennya ungu karena saya suka ungu, enggak. Filosofi ungu itu adalah memang kue-kue yang kami produksi itu kami buat dengan sepenuh jiwa. Karena filosofinya ungu itu adalah warna jiwa. Itu deh ininya. Mudah-mudahan terus semangat buat kawan-kawan UMKM, khususnya ayo bergabung dengan mitra Rumah BUMN PLN. Karena apa? Saya merasakan manfaat yang luar biasa untuk bertumbuh di bisnis saya bersama Rumah BUMN menyala selalu. Wah, ini terima kasih nih dipromoin sama Bu Fitri ya. Jadi ya teman-teman, jangan ragu buat bergabung, buat kontak kita Rumah BUMN Jambi ya. Kantor kita di Jelutung dan ada di belakang Taman Adipura, Tugu Adipura ya. Di situ teman-teman bisa belajar banyak hal, mulai dari masalah keuangan, masalah foto produk, masalah tadi manajemen, SDM, tim dan juga pemasaran lainnya ya lah, semua permasalahan bisnis lah ya, bisa teman-teman pelajari, ngobrol langsung, konsultasi langsung sama teman-teman dari Rumah BUMN Jambi gitu. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di YouTube kita Rumah BUMN Jambi. Bisa reach kita juga di Instagram Rumah BUMN Jambi, juga bisa kontak langsung ke WhatsApp kita ya, dari admin kita. Dan mudah-mudahan podcast kita kali ini membawa banyak manfaat buat teman-teman. Cerita-cerita kita, sharing-sharing kita memberikan banyak masukan buat pengembangan usahanya teman-teman ya. Baik, dan kita akhiri podcast Level Up Rumah BUMN Jambi bersama UMKM membangun negeri. Terima kasih Bu Fitri.